Saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, mosi ini percaya bahwa pemerintah harus memperketat aturan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Masalah polusi dan kenaikan tingkat plastik di Indonesia meningkat drastis dari tahun ke tahun. Plastik sekali pakai telah menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, langkah tegas dari pemerintah diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan plastik sekali pakai. Namun, sebelum saya mempoint outkan dua argumen saya, izinkan saya sebagai tim proposisi untuk mendefinisikan satu hal, yaitu terkait penggunaan plastik sekali pakai. Penggunaan plastik sekali pakai adalah plastik yang dirancang untuk digunakan hanya sekali, kemudian dibuang. Barang-barang tersebut seperti botol plastik, sedotan, kantong plastik, dan peralatan makanan plastik adalah contoh-contoh umum dari plastik sekali pakai. Dewan juri yang terhormat, menurut hasil pengamatan, plastik mengandung berbagai bahan kimia yang dapat merusak kesehatan, termasuk gangguan endokrin yang dapat menyebabkan kesehatan hormon dan juga bahan kanker. Tidak hanya itu, plastik sekali pakai membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama untuk terurai sehingga menyebabkan efek gas rumah kaca yang kemudian dapat mengubah iklim tertentu sehingga mencairkan es-es yang ada di bagian kutub utara maupun kutub selatan. Maka dari itu, saya sebagai tim proposisi akan memberikan dua argumen saya. Yang pertama, terkait polusi lingkungan yang serius, dan kedua, terkait kesehatan manusia yang terganggu akibat penggunaan plastik sekali pakai. Dengan demikian, saya yakin kedua argumen saya dapat memperkuat serta mempertegas bahwa penggunaan plastik sekali pakai bukanlah hal yang efektif untuk memecahkan masalah lingkungan yang ada. Pertama, argumen saya, dampak lingkungan sekali pakai, plastik sekali pakai dapat menyebabkan polusi lingkungan yang serius. Sampah plastik yang tidak terurai membanjiri lautan, merusak ekosistem laut, serta membahayakan kehidupan laut. Para hadirin sekalian, apakah kalian pernah melihat berita mengenai kura-kura ataupun penyu yang mati akibat plastik-plastik yang tidak terurai tersangkut pada badan dan juga cangkang mereka sehingga mereka susah untuk bergerak bebas dan berpotensi merusak organ internal pada diri mereka dan memiliki dampak jangka panjang yang belum sepenuhnya dipahami. Hal tersebut biasa dikenal dengan istilah microplastics yang sering sekali mengandung bahan kimia seperti bisphenol A dan juga phthalate. Tidak hanya masalah laut, lihat saja lingkungan kita, bagian daratan. Lingkungan daratan kita juga tentu bermasalah dengan plastik yang ada, sehingga menumpuk menjadi gunung plastik di berbagai daerah. Di daerah saya, Pontianak, ada banyak sekali gunung plastik yang sudah menumpuk, sehingga banyak sekali hal-hal yang tercemar di bagian lingkungan di sekitaran mereka. Gunung plastik yang telah mencapai 50 meter di kota Bekasi di Jawa Barat, bahkan ada di Indonesia. Sehingga itu tercatat pada suatu data dan juga list yang menunjukkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dengan penumpukan sampah plastik tertinggi di Asia Tenggara. Tentu saja, hal tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat tentang pengelolaan sampah TPST yang sudah berpotensi dan juga beroperasi selama 34 tahun. Maka dari itu, pemerintah dapat mengurangi jumlah plastik yang mencemari lingkungan kita. Tindakan ini tentu akan melindungi keanekaragaman hayati dan mempertahankan keseimbangan ekosistem yang ada. Argumen kedua saya tentunya terkait kesehatan manusia akibat plastik sekali pakai yang juga dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan manusia itu sendiri. Bahan kimia berbahaya dalam plastik, yaitu microplastics, dapat terlepas dan terkontaminasi makanan dan minuman yang dikemas menggunakan plastik tersebut. Pembuangan limbah dari plastik juga bisa menghasilkan zat-zat dari karsinogenik yang bisa menyebabkan kanker seperti kanker paru-paru, kanker prostat, kanker testis, hingga kanker payudara. Meskipun demikian, masih banyak sekali masyarakat yang menggunakan plastik sekali pakai dengan alasan lebih murah, lebih praktis, dan juga lebih terjangkau. Meskipun hal positif datang pertama, namun bisa dilihat dari jangka jauhnya, namun hal negatif juga dapat berpotensi setelah dari hal positif tersebut. Maka dari itu,
dengan membatasi penggunaan plastik sekali pakai, pemerintah dapat melindungi masyarakat dari paparan bahan kimia berbahaya yang dapat menyebabkan berbagai penyakit serius. Sekarang ini, pasti dari tim lawan, tim oposisi dapat memikirkan suatu hal terkait perkembangan ekonomi di suatu negara. Memang plastik sekali pakai tersebut bisa menjadi suatu strategi pertumbuhan ekonomi di suatu negara, namun hal tersebut tidak efektif. Banyak sekali cara sebagai pengganti dari plastik sekali pakai tersebut. Contohnya tote bags. Tote bags yang bisa digunakan berkali-kali. Itu bahkan lebih efisien dan bahkan menunjukkan adanya perkembangan dari ekonomi yang ada. Ambil saja Korea, banyak sekali mereka yang menggunakan tote bags. Tapi jika kalian berpikiran bahwa itu membutuhkan modal yang besar dan juga sangat susah untuk diproduksi, hal tersebut bisa diatasi. Maka dari itu kita memiliki strategi ekonomi yang bisa memanfaatkan sumber daya manusia, ekspor impor, dan kita ekspor, pertumbuhan ekonomi kita masuk, income masuk, kita juga bisa mengurangi sampah plastik yang ada. Hal positif sudah ada, stabil, kesetaraan juga ada. Dalam kesimpulan, rangka melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat, kami sebagai tim proposisi menyatakan bahwa pemerintah harus memperketat aturan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Langkah ini bisa menjadi investasi dari jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan juga generasi yang akan mendatang. Saya sebagai tim proposisi tentunya sangat yakin dan juga puas sekali dengan argumen-argumen yang sudah saya berikan, dan saya yakin ini bisa menjadi suatu persuasi kepada para hadirin sekalian, juga para dewan juri, untuk yakin kepada mosi-mosi dan juga argumen-argumen kita, bahwa kita yakin penggunaan plastik sekali pakai bukanlah hal yang efektif, juga bisa menjadikan potensi hal-hal yang bisa mengancam kesehatan dan juga merusak lingkungan. Saya Vincent, saya mengucapkan terima kasih.